mati, itulah tekad kami. Berjuang meraih mimpi demi sang tembakau baby. Berjuang bersamamu kawan demi kebanggaan kota Medan. SMS sang juara, tetaplah kita setia. Tunjukkan pada semua ingatan jiwa raga, tak akan kenal lelah dan tak akan menyerah. Berani di manapun medannya, tetap kita rayakan bersama. Tetap kita rayakan bersama. Tetap kita rayakan bersama. Smack! Boleh gak? Yes, kalian semua apa kabar? Kita balik lagi di edisi terbaru dari Koran PSMS yang tentunya kamu bisa lihat ini di YouTube dan juga di podcast. And for you, Kinantar Lovers, spesial sekali masih barengan Reza di sini. Tapi untuk kali ini Reza nggak sendirian karena sudah ada Bang Andre. Hai, apa kabar? Salam Corona ya, Ci? Soalnya datang gitu ya. Nah, ini Bang Andre ini adalah Smack Hooligan. Dia sebenarnya aslinya dari Sumatera Utara, tapi sempat lama di Jogja. Iya. Berapa tahun, Bang? Mulai dari tahun 2014. 2014 sudah Jogja. Ngapain? Berawalnya kuliah, Bang. Berawalnya kuliah. Ini kan 2014 dan ini sekarang udah 20. 2020. Berarti kan udah 6 tahun. Masih kuliah? Masih. Bagus. Tapi anyway, ini Bang Andre adalah salah satu Smack Hooligan yang dimana ini base-nya di Yogyakarta. Di Yogyakarta. As you know, Smack Hooligan ini adalah salah satu supporter sepak bola yang benar-benar ada di seluruh Indonesia. Dan tentunya buat kamu juga yang nonton mungkin dari Jakarta, Bandung, atau dimanapun kamu berada, kita akan kulik-kulik kali ini dari Jogja. Nah, Bang Andre, by the way, ini kan Smack Hooligan ada banyak banget ya. Medan apalagi ya, gitu ya. Jogja, kenapa di Jogja ini bisa ada Smack Hooligan dan berapa banyak sih anggotanya? Kenapa? Berarti berawalnya dulu ya. Berawalnya dulu nih. Awalnya itu singkat cerita di tahun 2015 tuh PSMS kan menuju final di Piala Kemerdekaan dan juara pada saat itu di Surabaya. Oke. Awalnya. Nah, kita pada saat itu ngecek di Twitter untuk keberadaan anak-anak Smack yang di Surabaya di mana, dan kami temui langsung anak-anak Smack yang di Surabaya. Itu kan dari Medan datang semua ke Surabaya. Oke. Nah, kami nonton di situ. Setelah mau pulang, si ketua umum kami Pak Lau menyarankan bahwasannya kenapa enggak kita buat juga Smack di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Sampai saat ini ada berapa sih anggotanya? Sekarang yang masih aktif 30-40 lah. 30-40. Iya. Nah, ini ada 30 sampai 40 orang. Apakah memang Smack Hooligan ini base-nya semuanya orang Medan atau dari Sumatera Utara, atau memang ada orang Jogja juga nih yang ternyata gabung di sana? Ada yang udah lama tinggal di Jogja, ada bahkan yang dia ini asalnya dari Papua, tapi orang Batak sih, ketepatannya dia orang Batak, tapi dia tinggal di Sorong, Papua, dan dia pernah berkuliah di Jogja. Nah, jadi kami dekat sama dia dan dia sering away, bahkan dia sempat balik juga ke Medan untuk nonton PSMS. Khusus untuk nonton PSMS. Khusus untuk nonton PSMS. Nah, berarti ngomongin dari di Yogyakarta nih, kalau misalnya sekarang kan karena Corona ada banyak pertandingan yang tidak bisa, dan katanya sih official secara resminya kalau tidak ada halangan bulan 10 ini akan dimulai lagi gitu ya. Kira-kira berhubung di Jogja ini ada 34 orang, pernah nggak sih, kapan sih terakhir PSMS main di Yogyakarta? Terakhir kali itu waktu Liga 1 lah, Liga 1 pada saat itu PSMS melawan PS Tira Bantul dan Persija Jakarta. Oh, masih Bantul namanya ya? Persija Jakarta pada saat itu pun home base-nya di Bantul, mereka di situ. Oke, berarti sempat main nonton? Nonton juga sih. Nonton juga, oke. Tapi ngomongin juga PSMS ini ataupun Smack Hooligan lebih tepatnya ya, ini kan cukup banyak dan tersebar di seluruh daerah di Nusantara.
Tapi ada yang spesial nih dari Smack Hooligan Yogyakarta. Ternyata mereka punya base camp yang tidak hanya untuk tempat nongkrong, tapi tempat bisnis usaha. Iya, ini gebrakan sih sebenarnya gitu ya. lumayan. Nah, kira-kira apa sih bisnis usaha yang sekarang lagi digeluti yang ada di sana? Kami mencoba di sana itu sebuah coffee shop. Nah, di mana Oke. kami itu berdasarkan keresahan kami sendiri. Berawal dari dulunya kami punya tempat tongkrongan, itu namanya Laku Kopi, dan pada di pertengahan dia tutup. Nah, di situ kami sudah mulai gelisah karena nggak ada lagi kan tempat tongkrongan untuk para anak-anak Smack yang di sana. Nah, muncullah ide beberapa dari anak-anak, kenapa kita nggak buka tongkrongan aja? Nah, akhirnya kami cobalah di situ, di coffee shop. Di coffee shop. Oke, kita tahan untuk bahas coffee shopnya. Untuk ngomongin Smack Hooligan dulu nih. Nah, kemarin itu kan sempat ada pertandingan di Jawa. Ya kan, ada beberapa mulai dari Smack Hooligan yang ada di kota lain selain Yogyakarta. Kalian kompak nggak sih? Kompak ya? Away juga nggak sih untuk nonton PSMS kalau tanding di kota mana gitu di Jawa? Selalu ya. Selalu. Paling jauh kemana sih? Kalau aku pribadi Madura, Bali itu paling jauh. Wih, Madura, Bali ya, Ceng. Enak banget ya. Hitung-hitung liburan. Oh, hitung-hitung liburan ya. 34-34-nya gerak? Itu kalau misalkan away kita kondisional, misalkan ada yang away yang jauh kadang dikit, kadang misalkan away dekat bisa lebih rame, tergantung sih. Nggak, soalnya kan di sana kan mayoritas memang pada mahasiswa semua kan. Benar. Ada jadwal kuliah mungkin yang bentrok atau segala macam. Atau bisa dibilang jangan rusak lah nonton PSMS gara-gara kuliah gitu ya. Oh, nggak boleh. Pantang ya. Kuliah nomor 1. Tapi by the way, ini ada banyak sekali, mulai dari di Medan kan itu udah mulai geliatnya, kayak koran PSMS aja udah ngadain turnamen ya kemarin ya untuk mencari lagi bakat-bakat muda gitu kan. Mungkin kan kalau update-update terbaru di Jogja kayaknya terlalu jauh gitu ya. Menurut kalian sendiri nih, Smack Hooligan di Yogyakarta, kenapa sih bisa tetap mendukung PSMS? Padahal sebenarnya saat ini PSMS jarang nih main ke Jogja gitu ya. Kalaupun memang mau nonton harus away sampai jauh-jauh atau ngebuang tiket untuk tiket pesawat lah, inilah segala macem gitu ya. Iya, sebenarnya sih kenapa masih mendukung PSMS? Itu kalau menurut aku ya, orang yang mendukung PSMS itu bisa aja dia, mungkin dia cinta itu karena kayak seperti warisan dari nenek moyangnya yang entah orang tuanya, entah siapapun itu yang diturunkan ke dia menjadi dia suka untuk PSMS. Dan ada juga yang karena pengen melihat sepak bola kota Medan dan segala macam. Nah, dan rasa aku sih untuk dimanapun kita berada, kalau kita emang suka PSMS, cinta PSMS, kenapa enggak kita misalkan kalau memang kita nggak bisa berangkat ke kota itu, kita bisa nobar. Kalau kita bisa berangkat, ya kita berangkat aja. Kenapa Apalagi enggak? koran PSMS ada live streaming. Iya, kan? ada live streaming juga. Thank you koran PSMS. Iya. transfer. Kita kayak di endorse gitu ya. Tapi by the way juga nih, untuk kita balik lagi ke coffee shop lah, ya kan? Coffee shop di sana berarti ini kolektifan, usaha bersama untuk bersama. Kenapa abang lari dari sana dan ke Medan ini? Dan lagi di sini. Iya, lagi di sini. Emang kemarin pada jadwalnya emang udah balik untuk balik ke sini dulu. Sebelum corona berarti udah balik ke sini. Ya, waktu awal-awal corona baliknya. Oh, waktu belum ada peraturan lockdown pesawat ya? Belum ada peraturan itu. Oke, kenapa bang? Emang kemarin aku ketepatan mau buat SIM, jadi mau perpanjang SIM, jadi balik dulu ke sini. Sekalian hitung-hitung, soalnya jarang juga kan balik ke Medan ya, main-main ke Medan juga jumpai teman-teman semua. Rupanya syukur ya, selamat ya. Yang lain di sana gimana? Aman? Aman di sana. Di sana aman. Oke. Nah, Bang, ini kan ada banyak isu-isu yang sedang menerpa PSMS lah bisa kita bilang ya. Mulai dari ada seputar supporter yang kemarin sempat ada di berita soal flare-flare itu ya, terus juga mulai dari pelatih atau apapun itu. Kalian selaku yang ada di Jawa, ini kan cukup jauh ya. Apalagi isu-isu itu kan tersebar secara nasional ataupun dari website koran PSMS gitu ya. Apa sih pendapat Abang terhadap pemain kecintaan yang Abang dukung? Bahwasan mereka tuh lagi diterpa isu tersebut. Ya sebenarnya kalau yang tentang masalah yang pertandingan match pertama itu kan ada pelemparan flare ke stadion dan segala macam. Ya kalau menurut opini pribadiku ya sebenarnya hal-hal itu nggak perlu dilakukan karena itu sangat merugikan klub, apalagi itu masih di awal pertandingan. Yang dimana kita belum tahu nih kedepannya klub ini bagaimana gitu kan segala macamnya. Nah untuk yang masalah isu-isu itu sih menurut aku yang penting selama pelatihnya bisa bertanggung jawab atas omongannya, selama juga pemain bisa lebih fighting juga untuk kedepannya, ya menurut aku
itu semua pasti bisa dilalui lah. Nggak usah terlalu dengar isu-isu yang negatif-negatif juga. Jadi intinya tetap dukung aja Tetap gitu dukung ya. aja. Tapi kan memang isu itu akhirnya didapati bukan dari Smack Hooligan, Iya, ya kan? memang. Dari klub yang lain sebenarnya. Tapi intinya kalau memang mendukung PSMS harus sportif dan mengikuti aturan dari para pembuat regulasi lah ya, menyatakan bahwa kamu suka sama klub yang kamu dukung, ya udah jangan macam-macam. Ya support ya just support ya. Tapi ada satu karya kemarin itu aku lihat di YouTube. Tadi aku lihat juga di Apple TV, Instagram TV, astaga. Ini ada theme song yang kalian buat nih dengan anak-anak Smack Hooligan Yogyakarta. Boleh ceritain nggak sih itu kenapa kalian berniat untuk nge-create satu theme song lagi atau satu lagu karya kalian untuk mendukung PSMS? Sebenarnya kami kan kami di sana sering nongkrong gitu Iya. ya. Hampir tiap malam kami nongkrong di situ segala macam. Terus kita sering kadang kita sering bosan, misalkan kita can-can di supporter kita ini itu aja. Gimana kalau kita buat entah mungkin lagu atau can gitu yang supaya kita semua ini bisa kreatif juga bareng-bareng kan. Kalau aku pribadi sih menurut aku kita sebagai yang masih muda-muda ini harus lebih ditempa lah untuk kreatifnya. Betul. Lebih sering buat lagu lebih bagus. Mau lagu bagus jelek terserah. Tapi gimana respon terhadap netizen? Netizen kan tajam-tajam ya, mulutnya ya bang gitu kan. Kayak mereka yang punya dunia ini ya gitu. Gimana respon netizen? Atau pernah dinotis nggak sih sama PSMS? Di notis sih, kalau aku kurang tahu. Cuman kalau untuk respon puji Tuhan bagus-bagus semua sih. Bagus-bagus. Nggak ada yang negatif-negatif semua. Cuman ya itu cuman kayak masih belum. Kami kan kepengennya kami dalam buat lagu itu lebih diseriusin. Misalkan kita masuk ke buat rekaman langsung apa segala macam. Nah kami pengen menuju ke sana. Nah nanti soon bakal kami buat semua itu. Mungkin ada di streaming gitu ya, Spotify atau apa atau gitu YouTube ya. lah. Gitu. Oke, nah ngomongin lagi karena aku suka kopi, kita akan balik lagi soal bisnis dan basecamp dari Smack Hooligan Yogyakarta. Katanya ya, ada bisikan maut nih, seolah-olah pakai earphone gitu kayaknya. Ini bilang kalau dia spesialisasi untuk kopi asal Sumatera Utara. Lebih tepatnya Sumatera aja, semua Sumatera. Semua Sumatera. Why? Kenapa? Karena ya ngapain kita ngambil kopi Jawa, Kalimantan dan segala macam. Kalau kita di Sumatera ini punya banyak kopi yang bisa kita cobain semua kan. Dan ketepatan, kami kan orang Medan semua bang. Nah lebih bagus kami rasa ya udahlah kopi-kopi Sumatera aja. Jadi pasarnya lebih agak segmentif aja gitu. Gimana dengan usaha tersebut? Apakah hasil dari usaha itu kolektifan untuk nanti away ketika bulan 10 atau itu usahanya didirikan untuk menghidupi satu sama lain di saat situasi seperti ini? Ya, untuk menghidupi satu sama lain di situasi saat ini dan Pasti, itu lebih untuk wadah kami supaya lebih sering ngumpul, lebih sering ngobrol di situ semuanya. Ada yang bukan Smack Hooligan kah yang ngumpul di situ? Ada juga, ada orang umum ada juga di sana. Ada banyak. Banyak. Oke, ini berarti salah satu usaha Smack Hooligan, jadi ini juga bisa menginspirasi Smack Hooligan di kota manapun. Bahwasan mendukung juga bukan berarti untuk sekedar ngumpul-ngumpul, tapi ada sesuatu karya lah ya yang bisa ditunjukkan ya. By the way nih bang, kalau untuk PSMS sendiri nih ya, ini kan PSMS bulan 10 baru aktif, kemarin sudah ada latihannya. And for you guys, kalau misalnya penasaran melihat berita seperti apa, langsung pergi ke koranpsms.com ya. Di situ udah lengkap semuanya update-annya. Menurut abang dari performa PSMS nih, dari saat latihan, saat ini juga yang sudah kita update tadi beberapa waktu lalu, menurut abang udah siap nggak sih PSMS untuk bisa menghadapi pertandingan nanti di masa mendatang? Menurut aku dengan pemain-pemain sekarang ya, kalau aku cukup optimis untuk melangkah menuju Liga 1. Oh, optimis. Sangat optimis di situ. Oke, berarti lebih, ini PSMS pasti bisa nih. Pasti gitu ya. bisa. Adakah yang ingin abang berikan masukan nih, PSMS nih kayaknya bagusnya seperti ini nih, pelatihnya bagusnya seperti ini nih gitu, atau apa gitu? Mungkin kayak yang sama lah, kayak netizen ngomong tentang masalah pelatih ya kan. Kan banyak yang kurang diterima di Kenapa sih aku semua bintang tamu yang ada di sini ya kalau misalnya ngomongin pasti di highlight adalah pelatihnya. Why? Kenapa sih sebenarnya bang? Aku pun sebenarnya nggak tahu ya secara spesifik kenapa nggak disukai si pelatih ini. Mungkin karena track recordnya kali ya. Cuman kan kita ya memang kita harus berkaca di belakang. Cuman kan kita harus lebih fokus ke depan juga. Selama si pelatih itu bisa memberikan janji-janji yang ditepatinya, kenapa enggak? Kita coba aja dulu kan.
Oke, berarti ini isu yang muncul kan sebenarnya sebelum dia memegang kendali ya yang ada di dalam ya. Jadi sebenarnya itu nggak fair ya kalau kita nilai gitu Iya, kan. nggak fair lah. Sejauh ini fan-fan aja kan kalau pelatihnya. Apa pertandingan pertama lumayan bagus kok kemarin. Lumayan bagus ya. Bagus. Oke, kalau begitu ya. Jadi untuk PSMS sendiri ini bulan 10 akan mudah-mudahan corona kelar ya. Mudah-mudahan semuanya. Tapi teman-teman di sana aman, sehat-sehat Bang? Sehat-sehat semua. Sehat semua. Usaha tetap buka? Tetap buka. Bagus penjualannya? Sedikit menurun. Sedikit menurun. Fish dimsum Fish dimsum sama kayaknya ya di sini gonjang-ganjingnya ya. Tapi kan kalau ngomongin di sana itu kan orang-orang lebih banyak. Aku akan open aja lah ya. Aku orang Medan, lahir di Medan, besar di Medan, dan aku Batak ya. Harus aku akuin di Medan ini masih sedikit sekali menghargai yang namanya karya anak lokal sendiri. Mulai dari clothing line, coffee shop atau apapun itu. Mungkin lebih suka yang berbau kebulean gitu ya atau apa. Kalau di sana gimana? Kalau aku ngeliat Jogjanya ya, Jogjanya mereka sangat support lokal-lokal di sana maupun itu brand clothingan apapun itu. Dan terkadang aku sering ngobrol ke beberapa orang-orang di sana, ternyata lumayan ada beberapa orang-orang Medan yang berkreatif juga di sana, mencoba peruntungan di sana dan mendapatkan respect juga di sana. Oke, ada apresiasi yang luar biasa juga ya di sana ya. Ya memang sih kita sering ngobrol, kita sering bicara-bicara dan kita sering melihat situasi Medan. Mungkin kita kekurangan Medan ini cuma satu, kurangnya respect terhadap skena-skena lokal-lokalnya ini. Iya, benar. Clothing line juga gitu-gitu aja ya. Iya, jadi menurut aku sebenarnya kan untuk saat ini ya menurut aku kita lebih menyorotin hal-hal yang berbau lokal Medan aja dulu. Dan kita semoga kedepannya anak-anak Medan ini lebih sering berkolaborasi. Karena kalau aku lihat sih zaman sekarang orang rata-rata kolaborasi ya. Dan itu menimbulkan efek yang sangat luar biasa terhadap pecinta-pecintanya juga kan. Oke, ini sebenarnya kolaborasi itu adalah hal yang penting gitu ya. Yang penting di era sekarang ini. Oke, apakah usia rentang dari 34 orang ini semuanya mahasiswa? Atau ada yang sudah bekerja, sudah menikah, atau ada yang sudah berusia gitu? Ada yang udah menikah, bahkan ada yang udah berusia dia, aku nggak tahu umur secara tepat, mungkin 50-an sekitar gitu. Bang siapa sih namanya? Kalau aku pribadi manggilnya Opung Maniso. Opung Maniso. Iya, thank you. Mudah-mudahan nonton ya. Ya, mudah-mudahan nonton. Tapi ini luar biasa sekali ya. Semuanya sudah bekerja, ada yang sudah bekerja, ada yang mahasiswa, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah menikah juga, sudah berkeluarga ya. Ini benar-benar luar biasa. Bang, by the way, theme song yang tadi tuh oke. Coba nyanyiin dikit. Iya, walaupun gak ada gitar ya, Cece, aku main gitar aja ya, coy. Bisa. Nyanyiin dikit dong. Awalnya aja ya. Iya, boleh. Tuh, agak. Walau lelah raga ini, walau habis suara kami, mendukung PSMS sampai mati, itulah tekad kami. Berjuang meraih mimpi demi sang tembakau Deli. Berjuang bersamamu kawan demi kebanggaan kota Medan. Iya, luar biasa ya. Tapi mungkin buat yang penasaran untuk teman-teman seperti apa sih coffee shop yang didirikan oleh Smack Hooligan di Jogja, kamu bisa lihat nanti setelah ini ya. Dan yang jelas thank you very much untuk Bang Andre ya sudah main-main ke Medan. Sampai kapan di Medan, Bang? Awal bulan depan. Oh, balik lagi? Iya, balik lagi. Gimana nih ini COVID nanti karantina mandiri gimana? Ya kita harus tetap ikuti protokol kesehatan juga kan. Oh iya. Kayak lu ya. Mahal lo tiket. Gara-gara urus SIM dia buang duitnya banyak ya. Tapi jangan lupa untuk main-main ke Koran PSMS juga. Lihat-lihat di Stadion Bunga juga ini ada banyak sekali ya yang dilakukan aktivitas ya untuk update. Berarti bulan depan udah balik ke Jogja. Salam buat anak-anak di sana, buat kalian juga Smack Hooligan di kota manapun, terutama untuk di Jogja juga sukses untuk usaha coffee shopnya, Bang Andre ya. Terus juga mudah-mudahan PSMS cepat bertanding, corona cepat selesai, sehingga nanti kalian bisa menyaksikan lagi klub sepak bola yang kalian dukung dan kalian cintai. Kalau begitu saya Reza Theo pamit. Terima kasih, thank you Bang Andre sekali lagi. Terima kasih. Oke, Kinantan Lovers, kita ketemu lagi di episode selanjutnya di minggu depan.